Pemirsa, amunisi dan persenjataan Amerika Serikat menurut sebuah lembaga think tank kredibel Amerika Serikat dilaporkan telah menipis karena agresinya ke Iran. Meski demikian, berbeda dengan statement Trump di permukaan, Amerika Serikat dilaporkan masih membantu Israel dalam dukungan militer dan diplomatik hingga transfer persenjataan. Di sisi lain, Iran akhirnya menyerang Zionis Israel karena terus-menerus melanggar gencatan senjata dengan menyerang Lebanon dan membantai warga sipil di sana. Iran dilaporkan menggunakan amunisi generasi terbaru dalam serangan tersebut. Kita akan membahasnya bersama Majen TNI Purnawirawan Budi Pramono atas pertahanan Iran DIN 2009 hingga 2012. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Mas. Dan Muhammad Syaroni Rofi'i, analis hubungan internasional Universitas Indonesia. Mas Rofi'i, apa kabar? Baik Pak Iqbal, Pak Budi, selamat malam. Malam Mas. Pak Budi, Iran dilaporkan yang terkini menggunakan rudal Kebersekan. Ini merupakan generasi terbaru ya Pak Budi dalam serangan ke wilayah pendudukan Israel Utara kemarin. Jadi bagaimana sesungguhnya kekuatan dari rudal Kebersekan ini, utamanya untuk menembus pertahanan sebuah pangkalan udara Pak Budi? Iya Mas, untuk tahu bagaimana Kebersekan tentunya kita harus compare ya, comparison terhadap rudal-rudal yang lain. Sebetulnya Mas, Kebersekan ini fokusnya ke arah maneuver. Jadi dia akan berbalik pada fase akhir. Nah tentunya ini akan membingungkan THSD maupun David Kling maupun juga Arrow. Itu adalah alat-alat yang dipunyai oleh Israel, baik bantuan dari Amerika maupun punya Israel sendiri untuk mengcounter rudal-rudal balistiknya Iran. Nah, kalau kita bicara Kebersekan, ini adalah kemampuan dia bermanuver tentunya. Nah, bedanya dengan Khorramshahr, nah kalau Khorramshahr ini bahan padatnya kan cair. Cair ini untuk presisi, untuk jarak yang lebih jauh, kemudian membawa hulu meledak sekitar 500 kg untuk menghancurkan pangkalan-pangkalan yang besar, fasilitas-fasilitas energi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara Kebersekan, disinilah masih yang membingungkan TSSD yang saya bilang tadi. Kenapa demikian? Karena pada saat dia lari keluar dari atmosfer, kemudian mau menembus sasaran, memang ini TSSD untuk antisipasi rudal-rudal yang mampu sampai menembus stratosfer dan lain sebagainya. Namun ini karena Kebersekan ini kemampuan manuvernya pada fase akhir, pada titik akhir, inilah yang membingungkan bagaimana radar TSSD atau Arrow atau David Kling yang dipunyai oleh Israel. Apalagi Mas kalau hal ini dibarengi dengan Fatah. Fatah ini filosofinya adalah kecepatan hipersonik. Nah, kemudian kalau misalnya dibarengi juga dengan kader yang presisinya ini the most yang semua dari seluruh radar yang paling presisi ya di kader. Nah, kalau ini dibersamakan kemudian diikuti dengan drone-drone sehingga menimbulkan saturation war, perang saturasi, ya tentunya akan intercept yang dilakukan oleh radar-radar Israel ini akan too much, akan abundant, akan berlebihan sehingga tidak akan lagi presisi bagaimana menangkal rudal tersebut. Nah sekali lagi Mas bahwa Kebersekan ini dia berbahankan padat. Nah padat ini adalah stereotipnya dari padat ini adalah rudal di mana mobilitasnya tinggi, ya, mobilitasnya tinggi meskipun dan tidak untuk mencapai jangkauan yang lebih panjang seperti Khorramshahr di mana berbahan cair ya, berbahan cair. Nah ini padat ini mobilitas tinggi dan juga penyimpanannya kemudian maintenance-nya juga lebih mudah. Jadi intinya Kebersekan ini untuk menghancurkan pangkalan-pangkalan dan fasilitas energi Iran dengan Israel dengan berjarak 1.450 km dalam hal ini. Itu Mas menurut saya. Sudah mampu ini memanipulasi lintasan dan kecepatannya mencapai Mach 9 ya, atau 9 kali kecepatan suara. Nah, Mas Rofi, saya sempat menyimak ya wawancara Anda di sebuah stasiun TV begitu, yang menyebut soal persenjataan dari Iran, yang sebenarnya kalau membandingkan biaya antara Iran dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel ini, biayanya jauh lebih rendah begitu. Nah, apakah ini, apa yang bisa Anda analisa dari kemunculan dari rudal generasi terbaru dari Iran ini? Apakah ini artinya resources Iran ini sebenarnya jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya?
Ya, Mas Iqbal, pertama terkait dengan posisi Iran hari ini, begitu seperti yang dilaporkan oleh New York Times ya beberapa waktu yang lalu bahwa sejak gencatan senjata, Iran itu mengalami pemulihan kekuatan mencapai 70%. Dalam beberapa kesempatan, Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth mengatakan bahwa Iran itu sudah hancur, mereka sudah bertekuk lutut, pabrik senjata mereka hancur, kemudian stok senjata mereka juga hancur. Artinya Iran dalam posisi yang lemah. Tapi di tengah-tengah itu Iran selalu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan pihak Amerika berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana Iran ketika dinyatakan mereka sudah lumpuh, angkatan lautnya sudah lumpuh, tetapi di tengah-tengah itu mereka memamerkan kekuatan seperti memamerkan drone 27 Rajab, mereka menyebutnya itu ya. Kemudian kita juga tahu beberapa waktu yang lalu mereka meluncurkan rudal yang mencapai 3.000 km yang mencapai pangkalan militernya Inggris di Diogo Garcia. Nah, selanjutnya begitu Iran juga saya kira dalam sebelum perang ini terjadi mereka itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata di level domestik. Mereka itu selama ini kan diisolasi oleh Amerika, diembargo secara ekonomi dan militer, tetapi di tengah-tengah itu mereka melakukan pengembangan local product atau pengembangan senjata di tingkat lokal. Maka dari itu kita ketahui Iran mengadopsi sistem pertahanan yang mengadopsi kemampuan domestik untuk bisa survive. Maka dalam perang ini kita tahu bahwa drone Shahid itu adalah salah satu andalannya Iran. Jadi drone Shahid ini harganya murah, produk lokal, berbanding dengan drone-drone yang dimiliki oleh Amerika yang drone Reaper itu mencapai miliaran bahkan triliunan. Dan kita juga tahu bahwa banyak sekali aset-aset militer Amerika yang hancur seperti yang dihancurkan di Kuwait begitu. Jadi dari sisi kos perang tentu Iran memiliki kos yang lebih rendah karena dia memproduksi sendiri, kemudian harganya murah. Nah, selanjutnya melihat perkembangan di lapangan itu juga yang membuat Amerika melakukan adaptasi. Amerika berpikir bahwa dengan perang model yang sekarang ternyata mereka mengalami kekalahan. Oleh sebab itu baru-baru ini ya Menteri Pertahanan Amerika mengatakan mereka akan mengembangkan drone yang harganya murah dan produksi massal dalam waktu yang cepat. Artinya Iran dalam posisi ini beradaptasi begitu ya, bagaimana menghadapi perang panjang. Dan penasihat tinggi militer Iran mengatakan bahwa dalam posisi sekarang mereka siap untuk berperang dalam periode yang panjang gitu. Artinya mereka memiliki stok persenjataan yang cukup untuk perang panjang, apalagi dengan adanya gencatan senjata kemarin, kemampuan mereka pulih mencapai tahap 70%. Begitu yang saya lihat, Mas Iqbal. Kita bahas lebih lanjut ya, karena yang menarik amunisi persenjataan dari Amerika Serikat disebutkan oleh sebuah think tank Amerika Serikat yang cukup kredibel, CSIS, sudah menipis bahkan butuh waktu sampai beberapa tahun untuk memulihkannya. Yang menarik ada perkembangan terbaru dari meeting antara Presiden Donald Trump dengan para kontraktor pertahanan utama di Amerika Serikat untuk menambah kapasitas produksinya. Nah, nanti apa dampaknya terhadap perang yang diprediksikan masih akan berlangsung panjang ini? Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Prime Time News. Ya, kita lanjutkan dialog terkait dengan perkembangan terkini antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Masih bersama dengan Pak Budi dan Mas Rofi'i. Pak Budi, menurut citra satelit, terlihat kerusakan pada hanggar dan gudang pangkalan udara Ramat David akibat serangan rudal Iran. Nah, dari citra satelit ini, apa bisa digambarkan? Jadi dari POV-nya Israel nih Pak, seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan? Tadi sudah sampaikan dari awal, Mas, kalau misalnya berbarengan, itu Koramsar, kemudian Qadr, kemudian Keberseken, dan Fatah dengan ciri-ciri masing-masing di mana Fatah ini kecepatannya diutamakan. Qadr ini adalah inovasi terbaru untuk presisi dari
rudal-rudal yang lama, kemudian Kyber Second ini untuk manuver yang akan menembus Iron Dome dan lain sebagainya, David Chilling maupun Arrow, dan Koramsar dengan beban hulu ledak yang paling besar, dia akan menghancurkan fasilitas-fasilitas energi terbesar. Maka kalau melihat dari citra satelit yang Mas sampaikan, di sini bukan hanya tergantung katakanlah hanya merusak runway. Jadi kalau misalnya seperti itu yang ada kerusakan itu, maka ini harus diteliti secara luas apakah runway, apakah untuk pengisian BBM juga dihancurkan, apakah command push juga dihancurkan, kemudian depotnya dihancurkan, kemudian termasuk hubungan-hubungan hanggar secara luas, peralatan-peralatan yang ada di dasar hanggar, ini semua adalah complement each other, saling melengkapi kerusakan-kerusakan yang ada. Namun demikian Mas, kerusakan-kerusakan yang ada seperti itu tidak berarti bahwa lumpuh total apa yang ada di kota tersebut. Tapi untuk dikatakan bahwa home base tersebut atau hanggar tersebut atau katakanlah di mana tempat berlabuhnya pesawat angkatan udara di sini mengalami drastis penurunan, inefektif dan inefisien, saya kira itu jawabannya betul Mas. Iya. Oke, baik, Mas Rofi, kalau tadi Anda menyebut Iran dengan alokasi dana yang ada ini berhasil paling tidak sudah siap untuk perang dalam waktu yang panjang begitu. Tapi dari segi Amerika Serikat yang katanya meskipun Trump bilang atau melarang Netanyahu untuk menyerang Iran ataupun Lebanon, tapi kenyataannya di belakang tetap mendukung persenjataan. Apalagi baru ada pertemuan antara Trump dengan para kontraktor pertahanan utama Amerika Serikat untuk menambah kapasitas produksi, dan katanya para CEO itu setuju untuk meningkatkan produksi senjata hingga 4 kali lipat. Nah, menurut Anda dengan adanya kejadian-kejadian ini, meeting-meeting ini, apakah ini artinya sudah mulai ada perhitungan tersendiri begitu? Ternyata begitu mengetahui kekuatan persenjataan dari Iran, apakah Amerika Serikat dan Zionis akhirnya mendapatkan sebuah fakta yang baru terkait dengan hal ini, Mas Rofi? Memang kalau kita lihat tren ya Mas Iqbal, bahwa setiap kali ada konflik di kawasan terutama di Timur Tengah paralel dengan meningkatnya transaksi senjata gitu. Jadi kalau ada konflik maka tren perjualan senjata atau transaksi senjata itu terus meningkat. Artinya dalam situasi konflik memang industri pertahanan itu termasuk yang mendapatkan manfaatnya begitu ya. Tetapi tentu dalam konteks ini pertemuan Trump dengan para pebisnis selain bicara hitung-hitungan ekonomi, tetapi juga bicara tentang kemampuan untuk bisa recovery. Karena yang kita tahu belakangan itu bahwa dengan adanya konflik di kawasan begitu, di mana Amerika terlibat konflik dengan Iran, membuat persenjataan Amerika mulai menipis begitu. Itu juga menjadi alasan kenapa kapal induk yang mestinya selesai operasi tetapi harus diperpanjang operasinya di Mediterania begitu, sehingga membuat kapal induk Amerika itu korslet begitu ya, toiletnya rusak dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya tentu pemindahan beberapa rudal dari Eropa ke kawasan Timur Tengah itu juga saya kira alasannya kenapa Amerika punya kepentingan untuk meningkatkan ya perisai terhadap potensi serangan. Artinya negara-negara NATO juga berpikir bahwa perang yang dilakukan Amerika ini menguras persenjataan. Nah, di sisi lain tentu Amerika sebagai salah satu pilar penting NATO harus melakukan recovery. Dan kita tahu sekarang perang yang dilakukan Rusia dengan Ukraine itu berlangsung 3 tahun terakhir begitu. Artinya Amerika juga kelihatannya beradaptasi, Mas Iqbal. Amerika mulai menilai bahwa perang yang kita hadapi hari ini itu tidak bisa selesai dalam hitungan minggu. Sekarang perang ini sudah masuki hari ke-100. Artinya model-model seperti ini saya kira akan menjadi pedoman bagi industri pertahanan di Amerika begitu. Dan selanjutnya tentu Amerika juga melihat punya kepentingan bagaimana mereka bisa melakukan recovery dari sisi persenjataan dalam waktu yang cepat begitu. Oke, Pak Budi, dinamika soal Yaman yang mengumumkan larangan total terhadap navigasi maritim Israel di Laut Merah dan menyatakan bahwa semua pergerakan musuh sebagai target militer yang sah. Dampaknya apa penutupan Laut Merah oleh Yaman ini bagi kapal-kapal Israel, Pak Budi?
Ya, sangat berdampak, Mas. Selalu saya sampaikan bahwa proksi dari yang Iran buat, mulai dari Hizbullah yang ada di Lebanon, kemudian milis yang ada di Irak, di Suriah. Nah, ini adalah Houthi di Yaman. Houthi yang di Yaman ini tidak kalah pentingnya dengan Hizbullah yang ada di Lebanon. Kenapa demikian? Karena potensial untuk menghancurkan Bab el-Mandeb ini Houthi teramat sangat potensial. Nah, kalau ini dilakukan dalam green light-nya Iran, dalam artinya serang simultaneously berbarengan, maka tertutuplah the second Hormuz yang ada di dunia ini, yaitu Bab el-Mandeb. Dan apabila Bab el-Mandeb tertutup, Laut Merah menjadi kacau, bukan merupakan jalur internasional untuk energi security lagi, ya, dalam artian sudah terganggu, maka semua perdagangan harus putar ke Tanjung Harapan. Dan kalau misalnya sampai ke Tanjung Harapan, ini pastinya akan meng-create inefisiensi dan ineffectiveness. Kenapa demikian? Ya, tentunya premi akan naik, kemudian tentunya ekspor import akan terhambat atau waktunya terkendala dan lain sebagainya sedemikian rupa sehingga mau tidak mau ini akan menaikkan status daripada energi global yang semakin lama semakin uncertainties seperti ini. Jadi sekali lagi, Mas, ini proksinya Iran sangat efektif apabila khususnya ini yang di Yaman, ini Houthi melaksanakan atau melakukan tembakan atau gangguan di Bab el-Mandeb. Ini semua akan sangat akibat terhadap global energy security. Terhadap stabilitas energi global. Baik, terima kasih Pak Budi, Mas Rofi atas waktunya. Kita nanti lanjutkan diskusi ini di kesempatan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.